Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalwat bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu khalwat zahir dan khalwat batin. Khalwat zahir ialah apabila seseorang mengambil keputusan untuk memisahkan dirinya, menjauhkan dirinya sementara kepada dunia dan kesibukannya, memencilkan dirinya di dalam suatu tempat yang terpisah daripada keramaian, supaya dirinya dapat terpelihara daripada hiruk pikuk manusia dan makhluk di dalam dunia ini. Di dalam khalwat zahir, ia juga berharap agar dengan berbuat demikian itu dirinya dapat mendidik dirinya sendiri. Selanjutnya, dia berharap dengan mengasingkan diri khalwatnya itu akan dapat mendidik egonya dan bujukan nafsunya untuk memberi peluang kepada perkembangan diri rohaninya. Apabila seseorang sudah memutuskan khalwat demikian itu, maka niatnya mestilah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu sisi, dia seumpama meletakkan dirinya di dalam kubur, dalam keadaan mati, hanya mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasrat dalam hatinya agar setelah itu dia terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir, yaitu bersih dan suci. Juga dia harus mengikat lidahnya dari berkata yang sia-sia. Dia menutupkan matanya daripada melihat sesuatu yang diharamkan agar pandangannya dapat terjaga. Dia juga harus menutup telinganya dari mendengar dari pembicaraan yang sia-sia dan pembicaraan yang penuh kejahatan, serta berniat mengikat kakinya dan membelenggunya daripada melangkah kepada perbuatan yang maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menegah diri daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Orang yang sedang menjalani khalwat maka harus selalu bertaubat kepada Allah dan menjaga kesucian hatinya, serta terus mengerjakan amal soleh yang sesuai diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mencampuri amalannya dengan sesuatu apapun yang bercampur dengan kesyirikan, agar Allah segera membukakan jalan ma'rifat untuk dapat bertemu kepada Tuhannya. Pada firman Allah yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itulah rangkaian perilaku yang harus dilakukan seseorang dalam rangka melakukan
khalwat secara zahir. Kemudian khalwat secara batin, maksudnya adalah tidak ubahnya seperti melakukan khalwat zahir, yaitu mengeluarkan dan mengosongkan hati dari segala sesuatu dari dalam hati, walaupun hanya memikirkan tentang hal keduniawian, dan juga mengeluarkan rasa cinta kepada harta benda, keluarga, istri dan anak-anak, dan juga jabatan, untuk lebih fokus perhatian kasih sayangnya kepada Allah. Dalam menjalani khalwat batin ini, seseorang tidak perlu mengasingkan diri dari keramaian. Dia dapat melakukannya dimanapun saja dan kapanpun juga. Dalam melakoni khalwat batin ini, seseorang harus mendidik hatinya agar senantiasa musyahadah kepada Allah, serta meyakini bahwa Allah melihat segala sesuatu yang telah dia lakukan. Panca indranya boleh melihat kepada dunia, namun mata hatinya haruslah tetap syuhud pandangan kepada Allah, serta tetap menjaga hatinya dari segala sesuatu, getaran dan lintasan yang menggodanya dari nafsu duniawi. Bila seseorang salik sedang melakukan khalwat batin ini, maka akan menghasilkan ilham dan pancaran nur sebagai penyucian hatinya. Allah akan mencabut dari hatinya dari segala sesuatu yang merusak dan melindunginya agar dia selalu terjaga dari bujukan syaitan. Maka wajahnya pun akan menjadi indah karena memancarkan nur mahabbah dan akan berwujud kepada perbuatannya. Apa saja yang dia lakukan, dilakukannya dengan ikhlas dan dengan cara yang terpuji, karena dia berada di dalam kehadiran ilahi. Allah mengampuninya dan akan mengabulkan doanya. Apabila seseorang telah diangkat Allah kepada derajat itu, maka hatinya menjadi seperti lautan yang luas. Hatinya akan lapang penuh dengan rasa cinta kepada semua ciptaan Allah. Firman Allah yang artinya keluar daripadanya mutiara dan marjan. Untuk memelihara lautan tersebut, jahirmu mestilah sama dengan batinmu. Ucapanmu harus sesuai dengan perbuatanmu. Suasana zahir dan suasana batinmu mestilah satu. Apabila ini telah engkau rasakan, maka inilah nikmat yang terbesar yang harus engkau syukuri, dan inilah yang membawa kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.